di grup angkatan. Ini nggak bisa dibiarin, saya harus telepon Arista sih. Halo Arista, hai, kamu lagi ngapain? Aku lagi ngerjain laprak nih. Ih, sambil kamu laprak nih ya, aku punya hot news banget nih buat kamu harus tahu. Hah? Hot news apaan tuh? Ada tahu teman SMA kita yang dulu sempat tanggal 12 itu sekarang dia positif HIV coba. Astaga, yang bener Mangna. Siapa orangnya? Itu, yang itu Tuhan. Tuh, kok kamu tahu sih Mangna? Ini tuh udah beritanya udah tersebar ke seluruh grup angkatan kita ya. Dan kamu tau gak sih, kemarin kebetulan banget aku ketemu dia di Poligigi sama orang tuanya. Wah, itu semakin memperkuat argumen kita kalau dia tuh positif HIV, bener gak sih? Lah, barusan kamu bilang dia HIV. Kenapa jadi ke poli gigi? Bukannya ke dokter umum gak sih harusnya buat ngecek? Kamu pasti bawa informasi yang salah nih Mangna. Kamu kudet banget sih. Orang HIV itu ya nggak harus hanya pergi ke dokter umum aja, dia juga bisa pergi ke poli gigi, poli fisioterapi, dan lain sebagainya. Makanya kita sebagai tenaga kesehatan itu harus banget berkolaborasi, tahu nggak sih, untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien yang terkena HIV kayak teman kita itu. Oh gitu ya. Aku masih bingung gitu loh terkait HIV ini. Terus gimana juga peran dari masing-masing tenaga kesehatan untuk berkolaborasi seperti yang kamu barusan bilang tuh loh Mangna. Gimana sih, kamu nggak tahu nih? Ya udah deh, aku kirimin kamu video ya. Aku kirim kamu di WA, kamu tonton videonya, oke? Oke, aku coba tonton dulu ya video yang kamu kirim. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia yang melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan juga penyakit. Sedangkan AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah kondisi di mana seseorang itu sudah mengalami HIV dan itu merupakan tahapan akhir. Jadi ketika seseorang mengalami AIDS, tubuh tidak lagi mampu untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Adapun kriteria diagnosis dari HIV adalah hasil positif dari tes screening antibodi HIV seperti immunoassay enzim reaktif yang berulang diikuti dengan hasil positif dari tes konfirmasi antibodi HIV seperti Western blot atau tes antibodi immunofluorescence. Selanjutnya, ada juga hasil positif atau laporan dari jumlah yang dapat dideteksi dari salah satu tes virologi seperti non-antibody, yaitu ada deteksi asam nukleat HIV, DNA atau RNA, yaitu DNA polymerase chain reaction, atau konsentrasi RNA HIV dalam plasma. Lalu ada tes antigen HIV P24 termasuk assay neutralisasi dan juga isolasi HIV atau kultur virus. Untuk gejala HIV itu bervariasi tergantung pada stadium infeksinya. Untuk stadium 1, di mana jumlah CD4 minimal 500 sel per mikroliter mendapatkan gejala berupa gejala asimptomatik atau gejala limfadenopati. Lalu selanjutnya untuk stage 2, di mana jumlah sel CD4 itu jumlahnya 350 sampai 499 sel per mikroliter mendapatkan gejala berupa penurunan berat badan kurang dari 10% tanpa diketahui penyebabnya. Juga ditemukan infeksi pernafasan yang terus muncul dan juga ditemukan angular cellulitis dan lain-lain. Untuk stage 3, advanced HIV disease atau AHD, jumlah sel CD4 itu di antara 200 sampai 399 sel per mikroliter. Kemudian didapatkan gejala berupa penurunan berat badan lebih besar dari 10% yang tidak diketahui penyebabnya. Juga ditemukan adanya diare kronis lebih lama dari 1 bulan, orang kandidiasis, dan infeksi bakteri dan lain-lain. Lalu selanjutnya untuk stage 4 atau stage AIDS, dimana sel CD4 kurang dari 200 sel per mikroliter. Kemudian dapatkan gejala berupa wasting syndrome, infeksi bakteri yang terus-menerus, kandidiasis, dan lain-lain. Terkait tata laksana pasien infeksi HIV/AIDS, yaitu yang pertama pemeriksaan setelah diagnosis HIV ditegakkan. Di antaranya yaitu ada pemeriksaan stadium klinis pasien setiap kali pasien melakukan kunjungan, kemudian ada pemeriksaan hitung CD4+ dan pemeriksaan laboratorium. Yang kedua, yakni pencegahan infeksi oportunistik dengan cotrimoxazole. Nah, pencegahan dengan cotrimoxazole ini diberikan sebagai profilaksis primer yang mana untuk mencegah infeksi yang belum pernah dialami dan sebagai profilaksis sekunder
yaitu untuk mencegah berulangnya suatu infeksi. Yang ketiga yakni terapi antiretroviral atau ARV, di mana tujuan dari terapi ini untuk menurunkan jumlah RNA virus sehingga tidak terdeteksi lagi. Selain itu, terapi ARV ini dapat mencegah komplikasi dan menurunkan transmisi HIV serta menurunkan angka mortalitas. Nah, pada prinsipnya terapi ARV ini menggunakan kombinasi 3 obat sesuai rekomendasi dan juga kondisi pasien. Kita sebagai tenaga medis juga harus memastikan kepatuhan pasien dalam minum obat dan menjalani terapi ARV. Selain itu, kita juga harus menjaga kesinambungan ketersediaan ARV. Terdapat kelainan tertentu di rongga mulut yang dapat mengarahkan seseorang terinfeksi HIV. Kelainan tersebut diantaranya yaitu ditandai dengan munculnya oral hairy leukoplakia, lalu bercak putih yang melekat pada bagian pinggir lidah, dan juga kemunculan infeksi jamur yang disebut dengan oral candidiasis. Pada beberapa kasus lain, infeksi juga dapat terlihat pada kondisi gusi dari penderita yang berwarna merah seperti pita memanjang. Selanjutnya dalam ranah keperawatan yakni peran perawat untuk pasien dengan HIV/AIDS yakni ada 3, yaitu sebagai caregiver, edukator, dan juga konselor. Nah, perawat sebagai caregiver di mana kita sebagai seorang perawat memberikan asuhan keperawatan langsung terhadap pasien dengan HIV/AIDS tersebut dengan tetap memperhatikan kebutuhan di setiap kliennya. Nah, perawat sebagai edukator yakni dengan memberikan informasi melalui proses konseling antara perawat dengan pasien HIV/AIDS tersebut. Nah, di sana pasien tersebut bisa berkeluh kesah ataupun menceritakan tentang keadaannya kepada perawat. Nah, hal ini dilakukan pula untuk melakukan asuhan yang lebih baik kepada pasien dengan HIV/AIDS. Perawat sebagai konselor bertugas untuk membantu klien dalam memecahkan masalah, kemudian agar klien dapat mengambil keputusan secara mandiri, lalu mengurangi rasa negatif yang dimiliki oleh klien, kemudian juga membantu mengurangi rasa takut dan gelisah oleh klien. Salah satu ciri fisik orang yang mengalami HIV adalah penurunan berat badan yang drastis dan juga cepat lelah. Hal ini dapat diatasi dengan cara melakukan olahraga, baik di dalam maupun di luar ruangan, dan bisa dilakukan dalam skala yang ringan hingga sedang. Pada seseorang yang menderita HIV, tidak disarankan untuk melakukan kegiatan olahraga yang berskala berat, karena itu bisa menyebabkan kelelahan yang berlebih pada seseorang yang mengalami HIV atau disebut dengan fatigue. Sebagai mahasiswa psikologi, kita juga perlu memperhatikan dampak psikologis yang mungkin akan dirasakan oleh orang dengan HIV/AIDS. Orang dengan HIV/AIDS cenderung menarik diri dari lingkungan sosialnya karena adanya stigma yang negatif dari masyarakat. Menarikan diri dari lingkungan sosial ini akan perlahan-lahan menurunkan produktivitas orang dengan HIV/AIDS. Menarikan diri dari lingkungan sosial juga dapat menurunkan keterlibatan sosial orang dengan HIV/AIDS dengan keluarganya dan teman-temannya, sehingga memungkinkan orang dengan HIV/AIDS untuk kehilangan support sistemnya. Padahal yang seperti kita ketahui, support system sangat dibutuhkan bagi orang dengan HIV/AIDS. Support system bisa menjadi penyemangat utama bagi orang dengan HIV/AIDS. Maka dari itu, untuk menanggulangi stigma negatif dari masyarakat, pemberian informasi perlu dilakukan dengan baik. Informasi mengenai mencegah HIV/AIDS hingga respon apa yang harus kita siapkan ketika melihat orang dengan HIV/AIDS. Farmasi merupakan salah satu cabang ilmu kesehatan yang berfokus dalam pengembangan, produksi, dan penggunaan obat-obatan yang digunakan dalam pengobatan ataupun perawatan penyakit. Dalam kasus yang kami gunakan yaitu kasus HIV, farmasi memiliki peranan penting dalam pengadaan dan distribusi obat antiretroviral atau ARV yang digunakan dalam pengobatan ODA atau orang dengan HIV/AIDS. Kemudian peran farmasi lainnya yaitu dalam pengelolaan persediaan obat, melakukan komunikasi informasi dan edukasi kepada pasien tentang bagaimana cara penggunaan obat yang benar, serta melakukan pemantauan terhadap perkembangan pasien yang sedang menjalani pengobatan. Sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat, adapun upaya pengendalian penyakit HIV dapat dilakukan melalui perancangan program kesehatan. Jadi, dalam merancang program kesehatan, diarahkan untuk memiliki tujuan menangani dan meminimalisir penyakit HIV di masyarakat. Dan adapun program-program kesehatan sehubungan dengan penanganan penyakit HIV, yaitu dengan program penguatan upaya screening HIV,
lalu program penemuan kasus dan juga pemberian obat ARV sejak dini kepada pengidapnya, lalu pelaksanaan program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak, dan juga upaya dan pelaksanaan program pengendalian IMS atau penyakit infeksi menular seksual secara adekuat. Selain dalam aspek perancangan program kesehatan, upaya pengendalian penyakit HIV juga dapat dilakukan melalui aspek promosi kesehatan. Jadi, pada upaya promosi kesehatan dapat berupa pemberian pesan promosi kesehatan yang tentunya mudah diingat oleh masyarakat, seperti terkait dengan pencegahan penularan HIV. Secara serempak telah dikenalkan pesan Promkes, yaitu gerakan ABCDE. Selain itu, upaya promosi kesehatan juga dapat dilakukan dengan memberikan penekanan mengenai edukasi terkait urgensi dari kepatuhan minum obat ARV bagi pengidapnya untuk tetap menjaga kondisi kesehatannya. Dalam sektor kesehatan, kita tidak bisa bekerja hanya dengan satu atau dua sektor saja. Namun kita harus berkolaborasi dengan semua lintas sektor kesehatan untuk menangani suatu permasalahan. Nah, dari segi pencegahan, promotif, rehabilitatif, kuratif, dan juga segi lainnya, kita bisa berkolaborasi bersama untuk menangani suatu permasalahan penyakit yang ada di masyarakat. Gimana? Kamu udah paham kan? Jadi gitu loh tentang HIV. Iya, Mangna, aku baru paham loh terkait HIV ini. Semoga dia lekas membaik ya. Iya ya, semoga dia cepat membaik ya. Oh iya, aku mau pergi. Jadi telepon kita udah ya, sampai di sini aja. Nanti malam kita sambung lagi nggak sih? Yaudah, bye bye. Oke, sampai jumpa nanti ya Mangna. Bye bye.